Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat JS untuk PNS ya. Saya kemarin ditelepon Pak Nuh, pamit nggak bisa hadir. Ya saya berterima kasih dia nggak bisa hadir. Karena saya tidak bayangkan akan ada Pak Nuh, jadi ya wis kayak yang dibayangkan. Pertama gini, saya mohon dengan sangat ada teman dari pihak PNS untuk ikut maju ke depan, boleh panitia, boleh bapak-bapak dosen atau perwakilan mahasiswa, barang 2-3 orang kalau boleh. Mas Imam sudah ada daftarnya ya? Kalau boleh mohon Bapak Direktur PNS dan jajaran warid 1 sampai 4. Ramadihanto selaku Direktur keempat PENS, kemudian Bapak Muhammad Mahfud, Direktur BPNS, Bapak Aris Pratiarso, Ibu Nana Ramadianti, Bapak Miftahul Huda, dan Bu Arna Fariza. Tafadhol. Ya, alhamdulillah, moga-moga dibagi kiri kanan cek seimbang. Nanti kalau memang harus pakai peci, saya tak pakai peci. Sebelum kita mulai, sebagaimana fungsi peci ini juga fungsi musik yang barusan Anda dengarkan, Anda bisa memilih level pendekatan Anda terhadap bunyi, terhadap suara, terhadap apa yang Anda bisa lihat. Jadi Anda ketemu sama jagat itu bisa dari mata, bisa dari telinga, bisa dari perasaan, bisa dari indera-indera yang lebih bersifat rohani yang di dalam. Karena yang kelihatan adalah yang paling mudah, dan di antara yang kelihatan, yang kasat mata saja Anda tidak semua bisa melihatnya. Gitu ya maksudnya ya. Nanti di dalam ilmu tasawuf yang tinggi, bahkan sing ketok itu janjane nutupi sing sejati. Itu janjane, tapi kok kedukuran kok nambah kasih tau milih presiden ya. Omong-omong. Jadi kalau ngelihat musik itu pertama yang paling gampang ngrungokno sebagai musik. Kalau sebagai musik Anda tidak perlu tahu ini nada apa, paling diatonis, pentatonis, gitu kan. Tapi kalau Anda melihat dalam perspektif lebih luas kebudayaan misalnya, maka Anda baru tahu, oh iki rodok Jawa, iki rodok Arab, iki rodok Barat. Itu lebih luas lagi. Saya sarankan Anda jangan berhenti pada 2 level itu, Anda harus lebih tinggi. Setiap yang Anda dengar dan Anda lihat itu dipakai untuk menemukan persambungan elektrik, persambungan listrik Anda dengan jagat yang lebih besar. Jadi nek coro agamane apa ae sing krungu, sing kok rungokno, apa ae sing kok delok iku ya apa carane tetap bisa nemokno Gusti Allah pada dia. Menemukan Allah pada setiap yang engkau dengar, menemukan Allah pada setiap yang engkau lihat. Gak terus Gusti Allah ketok nganggo serban koyo ngopi yoga. Oke, kalau mau lebih sederhana, menemukan kehadiran Allah atau tajallinya Allah di setiap yang Anda dengar dan Anda lihat. Jadi kalau Anda dengerin yang tadi, yang pertama tadi kan apa jenisnya judulnya? An-Nabi Sallallahu Alaihi, tapi bahasanya Arab, itu dari Burda kalimatnya, tetapi pendekatan musikalnya sangat barat, campur Jawa. Jadi nek dikategorikan bingung iki koalisi Jokowi ke koalisi Prabowo, gak jelas kabeh. Makanya Kiai Kanjeng selalu tidak termasuk di dalam pilihan. Jadi menegi yo bingung deh milih, karena dia selalu nek ono pilihan loro, Kiai Kanjeng selalu pilihan ketiga. Nek ono pilihan ketiga selalu pilihan keempat. Jadi Kiai Kanjeng ini kayak gak payu. Untuk pemilu yang besok itu kan hanya ada 3 pilihan ya. 1 ujian, kalau Anda mau dapat ujian hidup ya 1. Yang nomor 2 adab, yang nomor 3 berkah.
Nah, sayangnya nomor 3 gak ono iki. Wis ngenteni dilungkas ya. Gitu. Ojo muring-muring, aku gak ngomong pilpres iki, aku ngomong 3 kemungkinan dalam hidup gitu. Ya. Bahkan kalau mau ini dicatat, jadi wong urip iku nek ngalami apa-apa, Anda mengalami apapun saja, atau Anda sedang mengerjakan apa, menentukan apa, Anda harus melihat persentase yang terkandung di dalam pekerjaan itu, dimensi-dimensinya apa. Misalnya kalau Anda mengalami kecelakaan, itu bisa hukuman dari Allah, bisa ujian dari Allah, bisa teguran dari Allah. Nomor 4, bisa itu berkah dari Allah. Lu kok iso berkah? Kon kecelakaan ini nek kepreset motormu, nek kon gak kepreset kon ditabrak truk. Milih ndi kon? Milih ndi kon kepreset iku mang. Nek kon gak kepreset, kok kon lancar, tutuk kono kon ditabrak truk. Itu berarti Anda dapat berkah kalau lumayan jadi kepreset. Kayak Yai Hamid Bangil itu biar ditekani sama arek. Pak Yai kula niku pun bangkrut. Mek duwe motor welek niki terakhir sampean tuku pokoke kula damel dodolan. Terus kalau Yai Hamid ibaratnya motor itu sampean lembes sing santai pun koyo kula. Sila mawon. Sila mawon sampean saenake Bapak. Kalau saya membutuhkan pose dan struktur jasad untuk bisa berpikir maksimal. Nek aku silo, pikiranku gak maksimal. Nek aku wiritan, ini malah gak maksimal. Sebab yang dibutuhno puncak rohani di hati. Nek ini puncak intelektual, ini punggung harus tegak, baru pikiran bisa jeling. Mulai ceritanya. Jadi kalau hubungannya kalau sopan santun dan seterusnya. Selamatnya gak ada sing pose yang membutuhkan medingkerang jadi maksimal gak ada. Oke, saya teruskan Yai Hamid ya. Dulu mbah-mbahmu biasanya mesti roh Yai Hamid. Kalau Anda ngerti Yai Hamid Bangil Pasuruan, Anda mesti yang ngerti Gus Ud di Pagerwojo, Anda ngerti Yai Sahlan di Rian dan seterusnya. Yai Hamid itu salah satu waliullah yang menempuh torikot-torikot sampai ke tingkat di mana dia diridhoi dan diizinkan Allah untuk mendapat kadar karomah tertentu, sebagaimana Gus Ud juga mendapat karomah yang mirip-mirip tapi di wilayah yang berbeda. Ibaratnya motor itu menghargai 500.000, wong itu nang Yai Hamid sampai tuku kok Yai Hamid iki gawe modal kula pun mboten saged napa-napa nipun kalih situk niki karo Yai Hamid dikai 20.000. Nah, kiai gede gak wani nolak, pak regane 500.000 mek dikai 20.000. Akhirnya bingung metu teko apa balene omah Yai Hamid, metu karo bingung tilang. Ya apa iki motor dikasih dikai 20.000. Akhirnya mlaku karo bingung, ya wis akhirnya nurut dalan sampai terminal numpak bis. Wonge wis bek bisa kate berangkat ditagih ditariki karcisnya, dia buka dompetnya, lu hilang, duit sing selama lu hilang. Coba, aku kira-kira apa? Ujian tak berkata, adab tak peringatan. Terus akhirnya bingung, ya apa ini modern basementnya, akhirnya tidak ada jalan lain balik dengan Yai Hamid. Begitu melbungkan Yai Hamid, langsung Yai Hamid ngaduk mau aku nang DE dikai duit 475.000. Loh, kok sampai kayak kadang? Lu jarimu regane 500, adik jero atimu lak kon ngomong 500. Lamang tak kei 20.000 soalnya kate dicopet tuwa. Nek tak kekno kabeh kon lak nyaplu kon lak yo. Kita enggak ya. Nah kita sekarang ini Pak Yai, Bapak-Bapak, kita ini sudah semakin jauh dari kemampuan bahasa Jawanya itu waskito dan lantip ya. Kita sudah jauh dari sidik paningal bahasanya, atau dari apa kelembutan kita apa ya, kita jauh dari kepekaan terhadap realitas yang di luar
kasat mata. Kalau di Borobudur arupa datu. Nah jadi ngelihat Kiai Kanjeng juga gitu. Anda kalau bisa jadikan musik Kiai Kanjeng itu alat, Anda manfaatkan untuk alat mencari rasa ketuhanan supaya Anda ketemu Allah, gitu ya. Gak tahu-tahu supaya sampai tidak lagi bingung sama iki alirannya apa, aliran apa, karena alirannya mana uripe dhewe gak jelas alirane kok musiknya aliran. Karena kita terbiasa terkotak-kotak, ya. Padahal sesungguhnya kalau Anda ingin tahu, hidup itu selalu ada dindingnya. Tapi kalau bisa dindingnya jangan padat. Dinding hidup ini adalah kemungkinan. Hidup adalah mencari pengetahuan yang berdinding kemungkinan. Jadi sehebat-hebat pengetahuanmu masih ada kemungkinan yang lebih hebat lagi. Kan gitu Pak. Matematika dan fisika saja sampai hari ini yang sebenarnya ilmu pasti itu juga tahu bahwa ini bukan kebenaran final. Besok masih mungkin ada kebenaran yang lebih baru lagi. Wih jenengi bener kang sejati. Lah wong saiki iki hidupnya hanya di kotak kecil sing jenenge bendere dhewe. Di atas itu ada bendere wong akeh, ndek ndukure iku ana meneh bener sing sejati. Bendere dhewe iku ya bendere Prabowo dhewe, bendere Jokowi dhewe. Pokoke nek Jokowi Prabowo elek, anggere Prabowo Jokowi elek, iku jenenge bendere dhewe. Nek kon urip ndek bendere dhewe ngono dilungkas truk. Dilungkas loro ginjel, dilungkas gede muka lancar, utekmu konslet-konslet, listriknya itu akhirnya membakar hidupmu. Nah ya Pak ya, jadi ini ngomong musik tapi tutup kuno. Jadi Anda meskipun orang listrik, hidup ini kan listrik Pak ya, nanti tolong dijelasin. Saya mulai dari satu ya, sebelum Kiai Kanjeng menuliskan, saya mulai dengan satu pertanyaan. Kita ini kan hidup harus berpikir terbalik. Anda ini taunya wis ono, sehingga Anda gak kenal gak ono. Anda ngertinya ilallah tanpa Anda sekarang sempat mencari la ilaha. Wis ngertinya wis ilallah, wis kecilik wis ilallah, sehingga kita tidak sempat la ilaha. Jadi sekolah itu gunanya mensimulasi la ilaha. Maksudnya ini wis sing gampang ini Pak. Upama listrik itu gak ono, di kene iki sing gak ono apa Pak? Listrik gak ono iki kira-kira apa? Iki petengan. Apa meneh Pak? Yang sama mikrofon Pak. Napa mon Pak? Nek gak listrik wis Pak. Gak kampus tok lho ya di dunia iki lho Pak. Ki nek gak listrik iso tak kon krungu suaraku. Wis modar wis gak iso acara wis. Apa meneh Pak? Banyu mati. Liyane apa meneh? Seluruh komputer tanpa listrik bisa enggak? Twitteran? Gak ada listrik? Jadi kalau Anda bisa membayangkan la ilaha, maka Anda akan mengagumi dan mensyukuri ilallah. Tanpa Anda menghayati la ilaha, Anda tidak ngerti hebatnya ilallah. Konsirsiran sakarep-karepmu melakukan sir-siramu, kok nek wis kelangan kae terus kon ya. Ngono lho, ngira mboten ya. Nek wis la ilaha kae ngerti ilallah itu. Makanya Rasulullah mengatakan jagalah 5 sebelum 5. Apa aja nih? Ustaz, ini Mas, 5 sebelum 5. Khamsan qabla khamsin. Mada? Sampai munggah bisa nih kene Mas. Ini guys. Ayo terus kok malah difoto sampai nih Mas. Ini ilmu hidup sederhana, tapi saya kira setiap orang harus pakai. Iqtanim khamsan qabla khamsin. Jaga hidup sebelum matimu. Oke, jagalah hidupmu sebelum matimu. Terus jaga mudamu sebelum tuamu. Jaga mudamu sebelum tuamu. Mumpung jenom. Jaga kesempatan sebelum sempitmu. Jaga kesempatan sebelum sempitmu. Oh, jaga kesempatan sebelum datang kesempitanmu. Oke. Kemudian jaga sehat sebelum sakitmu. Sehatmu sebelum sakitmu. Jaga hidupmu sebelum mati. Wih. Kaya sebelum miskinmu.
Jadi bagaimana ilmu yang tertinggi untuk memahami kekayaan? Apa ilmu tertinggi untuk memahami kekayaan? Kalau pakai hadis itu tadi, menghayati kemiskinan, betul tidak? Bagaimana Anda supaya ngerti benar kesehatan? Apa? Mengerti ilmu sakit. Supaya kamu ngerti hidup, Anda harus memahami mati. Ya, mulane arek kok wendel lain motor itu kerabak ono ta. Apa yang cek mati ya? Kerabakan itu kan ya. Jadi itu yang saya sebut la ilaha illallah. Makanya puncak ilmu saya itu punya teman seorang Katolik tapi juga kebatinan Jawa. Yang saya kaget ketika dia menjawab, puncak ilmu itu apa mas? Dia menjawab, puncak ilmu itu asyhadu alla ilaha illallah. Padahal wong Katolik. Anggo iki gawe bahan awakmu mikir-mikir di rumah. Nek wis kon nekseni bahwa gak ono sing iko topak temen kejaba Allah. Nah kita kan hidup langsung ilallah tanpa la ilaha. Oke, jadi malam hari ini dengan memulai dari listrik tadi kita mencoba membayangkan apa namanya. Nek kalau listrik wis bayangno wis. Misalnya praktek gak iso itu berarti kampus melakukan apa? Berarti bubar. Oke. Ganti apa? Lho lan listrik gak ono kok, listrik gak ono wis gak perlu ono pensa. Ini kan simulasinya andai kan tidak ada listrik. Jadi sekarang Anda lihat siapa yang menemukan listrik pertama? Thomas Alva Edison. Jadi nek cara Islam itu jariah agak. Kita duduk di sini ada kampus ini oleh royalti agak Thomas Alva Edison. Dapat ya. Padahal duduk wong Islam gak oleh ngono. Ya apa? Oleh ya. Ya ojo kejem-kejem kok oleh. Mosok kon mobilmu mogok terus kate njaluk tolong sampean suruh lakon agama resik. Ya ojo lah, ya bapak lah wong nyurung bah kerek bah wedhus anggap gelem nyurung alhamdulillah lah ngono sih. Terus kok dongakno api lah ngono. Lah wong saiki gak wis terus sate ngomong pokoke nek kon amal api kaya apa ae tapi nek kon gak Islam batal ngono ae. Kon kok gak sing ngubur gak apa kon. Adus dhewe, adus dhewe. Terus berangkang dhewe nang kuburan. Terus naleni dhewe. Terus ditalkin-talkin dhewe. Jadi saya kira yang disebut muslim secara formal itu kan sesudah ada Muhammad SAW. Yang melakukan sholat 5 waktu juga setelah Muhammad SAW, kan gitu. Waktu kalau kita setelah ada Muhammad kita syahadatain asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Jadi hakikatnya itu asyhadu alla ilaha illallah, administrasinya Muhammad wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Itu administrasi dalam arti prakteknya sesudah Rasulullah itu ya diatur oleh direktur utama yang namanya Muhammad. Tapi Nabi Musa lah gak pakai itu. Nabi Musa kan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar gak ngono Nabi Musa. Nabi Adam barang. Nek Nabi Adam diwuruhi syahadaten lak ngelu dhewe-dhewe. Ini maksudnya sinten Muhammad iki ngono. Itu betul. Jadi aja nemen-nemen kok ya oleh nyalah-nyalahno wong itu. Itu ya teman-teman sekalian ya. Oke, sekarang saya cek gak kedawan omongan ini jalur nomor musik ya. Musiknya sing serius apa sing rodok guyon sing nyenengno? Ya, campurannya bicara rodok serius dikit wis gak tahan. Gak tahan. I don't think about it. Wis kene sak nomor aku njaluk tibil kulub. Tibil kulub itu tombol hati, bahasa Arabnya tibil kulub ya. Setelah itu saya akan nanya lagi supaya beliau menjelaskan mengenai hikmah-hikmah dari membangun kerja keras dan karya sinergis menuju peradaban
unggul. Tak apalno ya, Pak. Oh, ngenteni kopi gak dadi-dadi. Gak ada asing ya, Kiai Kanjeng Dewi, saya nggak nuntut kopi dari panitia. Kiai Kanjeng itu sudah keliling dunia dan selalu bawa ceret nang diae pokoknya nggawe kopi dhewe, kopine ya iku tugasnya wis ana. Jadi Mas yo panitia gak kayak yo apa kita stand by. Saya minta teman-teman berdiri kali ini. Vokalis berdiri. Ayo, Bang. Tibil kulub ya. Ini nomor. Terima kasih. Saya akan kita bersama-sama akan masuk ke tema ini. Boleh. Akan masuk bersama-sama ke tema kita, meskipun sudah pasti tidak mungkin terlalu mendalam dan terlalu luas, tapi kita harus ngambil pintu-pintunya, kunci-kuncinya. Sebelum itu supaya sambung sama yang kita omongkan tadi, jadi seperti Bapak Ustadz Gus tadi bilang, Gus Wahid bilang tadi, jagalah hidupmu sebelum matimu. Rasulullah mengatakan khairul mau'idhati mautun. Jadi sak akeh-akeh nasihat, sak api-api nasihat itu yang paling tepat itu berupa kematian. Jadi eling mati itu nasihat terbaik, gitu ya. Nah, jadi misalnya kata inna lillahi wa inna ilaihi raji'un selama ini fungsinya untuk apa? Iku pedoman gawe wong mati tak pedoman gawe wong urip. Tapi lah gak tau digawe kecuali kayak kematian. Iki menungso iki ngono iku. Pokoknya nek gak ana wong mati gak ngomong innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Padahal itu ilmu dasar. Semester pertama begitu kon mulai dewasa, kesadaran pertama adalah innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Bahwa awake dhewe iki sangkan parane biyen niku teko Gusti Allah, balik nang Gusti Allah. Nah, jadi kesadaran sangkan paran ini membuat kita terus punya ideologi dan manajemen dalam hidup kita. Saiki kate urusan listrik, kate urusan ilmu sosial, kate urusan politik, urusan kesenian, urusan opo ae, sebenarnya kan kudu dieling-eling bahwa iki kudu kondusif dan searah dengan ujung perjalanan kita, yaitu ilaihi raji'un. Jadi ini menjadi parameter opo ae sing garakno apa saja yang membuat kita lebih dekat kepada Allah itu baik, kan gitu akhirnya. Dan apa saja yang membuat kita jauh dari Allah itu buruk, karena kan kita harus berjalan ilaihi raji'un. Nah sekarang metode untuk lebih dekat, lebih baik ini banyaknya tidak karu-karuan. Kita mau pakai ilmu apa terserah. Jadi misalnya kalau kita pakai khulafaur rasyidin, jadi kalau kalau Abu Bakar As-Siddiq itu caranya untuk mendapatkan hidayah uluhiyah atau hidayah ketuhanan di dalam jiwanya itu dengan cara mengalami kehidupan dengan keluasan. Jadi gelem serawung karo sapa ae kultural, pokoknya kultural, jalannya kultural. Dengan dia memahami banyak manusia, karo wong tuwek sopan apik, karo arek cilik gelem dulinan, karo tukang becak gelem omong-omongan, harus karo sapa ae lah. Maka dia akan menemukan kebesaran Allah di dalam pengalaman-pengalaman kulturalnya itu nek metode Abu Bakar. Nek metode Umar gak kober. Pokoknya nek bergaul tok gak enak, kudu menerapkan nek Umar iki bimol, Werkudara. Pokoknya sing bener ngene gak nganut tabrak. No. Jadi di Indonesia gak oleh Werkudara. Gak oleh. Jadi metode Umar metode radikal, makanya gitu ya. Kalau metodenya Utsman metode mizan, metode timbangan. Ono apa itu didelok-delok, ditimbang-timbang api eleke ya apa. Nanti dia akan mendapatkan resultan atau titik tengah di mana dia menyadari kebesaran Allah. Itu cara Utsman. Kalau cara Ali itu dia tidak pakai metode. Ali itu pokoknya tidak bisa tidak menemukan Allah.
ngalami apa ae langsung menyadari Allah. Itu loh. Ndelok apa ae, ketok apa ae, krungu apa ae langsung ketemu sama kesadaran ketuhanan. Nah, nek awakmu sakarepmu ana sing metode huluman jadi nang dolisik sering kain insaf iya ya gak oleh ya oh ya nang aku tak gak ngono. Ah iki gak ana contone iki mek awakmu dhewe. Oke, diantisipasi enggak apa-apa karena yang hadir juga macam-macam. Karena pemilik listrik bukan hanya manusia, karena sesungguhnya hidayah itu juga peristiwa elektromagnetik. Nyun sewu Pak. Jadi gini, kalau ayam dan kambing nggak diutuk Pak, tapi dia tidak pernah mendapatkan gelombang listrik ke otaknya itu. Nah manusia itu mulanya waktu cilik bun-bunanmu dilindungi oleh ibu, ciroto untuk itu karena sebenarnya Allah memberi petunjuk dari situ, nanti Allah memberi hidayah kepada manusia. Jadi otaknya manusia dikasih gelombang pendaran gelombang elektromagnetik sehingga otaknya berfungsi akal. Kira-kira ngono. Nek wedhus yang diutuk tapi gak iso mikir. Iso duwe dik tok. Bedes ya duwe. Tapi gak iso mikir kaya awakmu. Nah, nek iso awakmu menyesuaikan diri karo bedes. Ojo teman-teman mikire ya, jadi bedes ya. Jadi itu peristiwa listrik, Pak. Hidayah itu peristiwa listrik. Loh, apakah hidayah itu disimpan sama Tuhan terus dikasih ke orang yang disukai? Kalau saya mengalami, Tuhan itu cukup sekali melakukan apa saja itu. Jadi cukup kun fayakun margulu dadi dhewe sembarang. Jadi kun fayakunnya Allah itu kalau mungkin bil basar sekejapan mata tan kinoyo mopo tan kino kiniro, tapi bagi manusia itu berlaku bertriliun-triliun tahun. Bagi Allah itu sekejapan mata. Jadi ketika dia kun fayakun, Anda misalnya sekarang menyebut ada Big Bang. Big Bang itu jangan pikir dulu, sekarang sedang berlangsung Big Bang itu. Cuman rentang waktunya untuk kita sangat lama, koyok semut nyabrang segoro. Ngono. Anak awakmu wis rada dukur penggunaan akalnya, awakmu wis iso numpak pesawat. Ngono lho, wong Madura meningkat kalau dulu nganggo kapal feri, saiki Suramadu dadi iso nggawa semangka digelundungno tekan ukur. So nang Surabaya cukup gratisan gitu. Oke, jadi listrik itu menurut saya mental itu perangkat utama dari adanya peradaban ini. Makanya saya dulu merespon listrik peradaban atau peradaban listrik karena menurut beliau tadi nek gak listrik gak ono apa-apa kabeh Pak, sembarang wis gak sida kabeh iki wis. Balik ke zaman Jaya Katuang. Gitu loh. Dengan ada listrik wis arek-arek iso Facebookan bendino, ngrasani gitu. Ngelek-elek wong, lumayan alhamdulillah lah. Dengan listrik kita bisa memperbanyak dosa sebanyak-banyaknya. Nah, diling-ling ya. Jadi Allah itu jangan dipikir ikut dikai ilham iki enggak. Bukan begitu peristiwanya. Peristiwanya Anda meningkatkan apa panek komputer, Pak? CPU-nya, RAM-nya, apa? Pokoknya speknya ditingkatkan. Jadi Anda sekolah itu supaya speknya meningkat, menguat dan semakin tinggi speknya, maka semakin banyak yang Anda bisa serap dari hidayah Allah. Kan ngono jane peristiwanya. Lah nek kon niku JWS saiki. Dos saiki piye? Wis susume wong saiki opo Pak sing spek tertinggi apa jenenge? Enggak, maksud saya istilahnya apa Pak? Misalnya yang sekarang bikinan Intel yang tertinggi apa yang paling update? Misalnya kalau Mac itu ya dulu, sekarang sudah Maverick gitu ya. Sebelum Maverick dia istilahnya sebelum itu dia Mountain Lion. Itu speknya sudah meningkat. Windows 8. Sekarang sudah hampir ada Windows 9, tapi bukan 95 seperti yang dulu. Itu speknya makin meningkat dan tinggi nih. Kone dikai hidayah opo ae wong raimu iku mek Windows 31. Ya toh Photoshop durung ono, ya toh.
Corel Draw gurung ngono lek gak iso ngakses apa-apa kon terus nyalano Gusti Allah kok mboten sampean kabul wis tak kabulno cuman picak matamu apa ya Gusti Allah gak mungkin kasar tau cuman nek gak diomongi kasar mosok paham kon terus aku ngomong kasar Pak nek Surabaya gak kasar ku di Jogja ae aku di Jogja sehari-hari ku halus terus wis halus pegel halus rene gak oleh kasar karepmu ku ya apa mosok mangan iku pergi tok gak oleh pedes wis ado-adonan Surabaya golek sing pedes ngono ya aja mek rawon setan rawon banaspati wewe gombel sundel bolong campur dari siji koyo oplosan demit ya Rek ya. Nah, jadi sekarang Anda menyadari, Anda studi listrik, kalau bisa Anda harus mencari paralel peristiwa listrik dalam hidup Anda. Anggitmu jatuh cinta itu peristiwa apa? Peristiwa listrik kok. Itu kan frekuensi toh, sambung toh. Itu gelombang loh deh. Kita betul. Wah aku ini bendina aku blak kayak tok yang sayangnya merah di situ mulai ya. Nah jadi mudah-mudahan malam ini tentu tidak menjelaskan secara mendalam tapi pokoknya pintu-pintunya tak ilingno sampeyan iki bahwa hidup ini sebenarnya dialektika antara listrik jasad fisik material dengan listrik rohani. Nah, tingkatnya ono piro Mas? Misalnya dimensi jane di jagat ini setelah kun fayakun ono pirang dimensi. Yo gak perlu didalami pokoknya ro didik ngono. Piro Pak? 4 dimensi, temen ta. Terus papat ngono wis gak apa-apa ya. Mena agak papat ngono. Nek langit piro? Langit 7. Allahnya di mana? Include 7 langit itu atau exclude di luar. Nah, Anda kalau sudah ngomong begini kan listrik itu kan bukan benda Pak. Menghasilkan sesuatu yang ketok melalui barang sing ketok. Tapi kan listriknya dhewe gak ketok Sobat. Ketok ta mboten? Lah gak ketok. Jadi ojo anu kan iling nek listrik itu sebenarnya tidak kasat mata, hasilnya outputnya kasat mata mergo duwe sistem bolam itu lak ngono sih nek gak ono bolam iki gak ketok listrik iki cinta yang ngono ketok tak cinta sing ketok ilermu iku sing ketok tapi cinta yang menerbitkan iler itu gak ketok ngono nek gak ngono sepah marane tapi kata-kata ngono iku aku bablas ngerti ya. Jadi Anda belajar listrik itu jangan hanya menganggap bahwa Anda belajar ilmu kasat mata. Nek coro Jawane ilmu katon itu gampang. Anda harus menemukan yang ora katon, yang tidak kelihatan di balik yang kelihatan itu. Ngono ya Rek ya. Nah, yang saya mau tanyakan itu Pak, ini kan membangun kerja keras dan karya sinergis. Nek kerja keras kan cetolah. Nek bahasa Qur'ane fal ya'mal amalan sholihan. Cuman dalam bahasa Indonesia kita dibiaskan kata amal itu dicenderungkan bermakna sedekah atau infak. Padahal amal itu ya kerja itu. Lapo-lapo itu, amal itu lapo-lapo rek cara Jawane, cara Surabaya nek. Nanti amal rek ngono. Tapi saiki nek ngomong amal kan maksudnya nyumbang gawe masjid. Awas ada amal. Kotak gede di tengah jalan Pak. Sing sebelah kono awas ada anjing, sing kene awas ada amal. Ono iku ndek Probolinggo Muetan iku awas ada amal. Padahal maksudnya amal yang dimaksud di dalam Al-Quran bukan sodako, bukan infak. Sodako dan infak itu salah satu bentuk amal. Tapi yang disebut amal itu kan amila ya'malu amalan wahwa amilun, pokoknya lapo-lapo mengerjakan sesuatu. Tapi Allah memberi syarat amal harus soleh. Soleh itu artinya
Kabeh gawe TK aku anak soleh. Kata, aku anak soleh. Ono lagune Islam, yes. Tapi ditakoni soleh itu toleh soleh itu. Soleh itu tukang cukur nih. Iso rewet ya alun-alun nih. Oke, untuk eling-eling ya ini pointer tok ya. Barang api karo bener iku ndaune lho. Nek ana api gak bener ya berarti gak api, ana bener gak api berarti ya gak bener. Ana api kok gak bener berarti ya gak api. Ngono ya. Nanti api sing bener ternyata dadi indah. Dadi kholek, barik, musawir ngono ya. Nah, saiki anggaplah dari 3 tadi kita ambil satu idiom baik. Baik itu dalam Al-Quran ada beberapa macam. Satu kebaikan yang sifatnya universal, yang masuk umum, yaitu khair. Jadi kebaikan yang umum ini belum ada bentuknya. Jadi misalnya berbakti kepada orang tua, itu kan umum, universal. Tapi bentuk berbaktinya kan belum ada bentuknya. Di Jawa Tengah beda dengan di sini. Kalau di Amerika bapaknya di koko, misalnya jenenge John. Kamu John, bapaknya di koko. Jadi ini konek wani, bapakmu jenenge sapa? Upamane, kowe Pak Nur ini, no, apa kabar? No, nah, jangan Pak Nur ini terus orang menyambut, Nur, bentai Nur, orang naga kan. Jadi menteri sampean, wis suwe kamu lho sampean. Oleh gitu. Dalam kebudayaan yang menentukan bentuknya menghormati orang tua tadi. Jadi ada kebaikan yang sifatnya dianjurkan tapi bentuknya monggo, itu namanya khair. Maka dikurkan disebut yad'una ilal khair, bukan ya'muruna ilal khair. Jadi dianjurkan, tidak boleh diperintahkan. Nek wis berbentuk itu jenenge pasal hukum, perda, aturan di kampus, pasal-pasal, itu namanya ma'ruf. Maka treatmentnya, manajemennya adalah ya'muruna bil ma'ruf, diperintahkan, menginstruksikan ma'ruf. Jadi ini ada 2 macam. Yang ketiga, birrun itu kebaikan yang rahasia, yang private antara kamu dengan Allah. Makanya kamu setelah sholat, setelah zakat, semuanya puasa, tetap puncaknya harus naik haji. Dan hanya orang yang naik haji yang mendapat kesempatan untuk bergaul secara private dengan Allah ketika tawaf, ketika wukuf dan lain sebagainya. Maka dia akan mendapat kebaikan tingkat khusus yang disebut, orangnya disebut mabrur. Kebaikannya bernama al-birru atau birrun. Orang yang mendapatkannya disebut mabrur. Gak iso mabrur liyane lunga kaji, gak iso. Karena di sanalah Anda ke rumah Allah, Anda melakukan hubungan pribadi dengan Allah. Gak ono kok wah iki kampus mabrur, temen, gak ono. Menterine mabrur gak ono. Gak ono sing motor mabrur ya gak ono. Ono motor mabrur. Nah, jadi itu yang ketiga. Yang keempat, kebaikan yang tidak disuruh, tidak dianjurkan, juga tidak dirahasiakan. Itu namanya ihsan. Kebaikan yang berasal dari cinta di dalam nuranimu dan kesadaran di dalam pikiranmu. Jadi misalnya meneng-meneng kok sakno arek iku tak keane mangan, gitu ya. Itu ihsan. Jadi ihsan itu sesuatu yang lahir dari nuranimu. Jadi tidak karena motivasi, tidak karena perintah, tidak karena apa-apa. Pokoknya lahir dhewe tekan jerone awakmu, jenenge ihsan. Wis terakhir, soleh iku apa? Soleh iku nek khair, nek ma'ruf, nek ihsan ditata, dihitung manfaat temenan. Jadi ojo sampai gak manfaat. Nek wis dihitung, disimulasi, dimanage, diformulasi sedemikian rupa manajemennya sehingga dia maksimal manfaatnya, iku jenenge soleh. Misalnya nggak listrik itu listrik yang soleh adalah kalau instalasinya mateng, sesuai dengan bangunannya, sesuai dengan jalannya, sesuai dengan kiri kanannya tiang, api
apa jenenge kawat listrik ku gantol-gantol di ndukur liwat wit-wit pang-pang apa dipendem di ngisor itu menentukan kesolehan listrik. Jadi sing soleh iku gak mek wong, listrik yo soleh. Ngono ya. Artinya soleh itu sesuatu yang tidak perlu diislah lagi wong sudah soleh. Tidak perlu diperbaiki lagi. Jadi soleh adalah kebaikan dan kebenaran yang sudah ditata dengan perhitungan yang sangat matang. Kira-kira ngono ya. Bagi kuliah agama itu ya. Oke, jadi sekarang yang saya mau tanya ini amal soleh sudah. Karya sinergis itu maksudnya Pak mikrofonnya jaluk siji lagi. Wireless. Sinten ingkang jawab monggo. Maksudnya sinergis antara apa dengan apa? Jadi gini jangan, kalau bekerja itu kan satu rutinitas biasa. Jadi kita ingin semuanya ini para sivitas akademika itu bekerja sesuai dengan bidangnya masing-masing, sesuai dengan bagiannya masing-masing. Kemudian di samping bekerja itu harus bisa juga berkarya, artinya ada satu nilai lebih atau sesuatu yang baru. Jadi pada saat bekerja itu ada inovasi yang baru. Kemudian sinergis, artinya antara yang satu dengan yang lain ini harus saling menguatkan. Percuma kalau semua temuan itu tidak bisa disinergikan untuk menguatkan ya dalam hal ini institusi kita ini supaya bisa menjadi lebih besar. Kira-kira itu yang menjadi tujuan kita ini supaya semuanya bisa bekerja dan berkarya sinergis. Kemudian untuk membentuk peradaban unggul. Ya. Saya mohon izin itu nanti setelah agenda berikutnya Pak. Sekarang sinergis itu yang bagus Pak. Nanti unggulnya ntar dulu ya Pak ya, untuk puncaknya ya. Jadi sinergis ini yang menarik adalah saling menguatkan. Nek coro itu apa ya? Saling bermanfaat, simbiose, mutualistik atau kohesif, saling menguatkan. Kalau dalam hadis ya syuddu ba'duhum ba'du. Meskipun itu gambaran mengenai umat Islam dengan umat Islam, orang muslim dengan orang muslim itu kalbun ya syuddu ba'duhum ba'du. Koyok watu sing kohesi dan daya tarik menarik antar selnya itu kuat. Kira-kira gitu ya. Nah, maksudnya beliau adalah kita ke kampus mengerjakan urusan-urusan listrik itu tetap harus sinergis dengan wilayah-wilayah lain di luar listrik, kan gitu maksudnya Pak. Iki teorinya akeh, tapi ini nomor satu, kampusnya menciptakan sistem yang memungkinkan para mahasiswa dan semua yang berkarya di sini mendapat atmosfer untuk sinergis. Nomor dua sebenarnya yang terpenting adalah arek EDW, wong EDW sing kudu menciptakan metode sinergetiknya itu. Kira-kira seperti itu ya. Jadi misalnya gini, ono wong sing berpendapat dan nyetel uripe ngene, sembayang iku urusan dhewe, ngliwet iku urusan dhewe, ngaji urusan dhewe, kuliah urusan dhewe, dandani motor urusan dhewe. Sinergi adalah ya apa dandani motor nguatno ngaji, ngaji nguatno ngliwet. Ngono kira-kira ngono Pak ya. Ngono Pak ya. Lha iki rata-rata wong gak ngono soalnya. Aku kebiyen wis menolak teori kreasi dan rekreasi. Kalau di barat karena musimnya 4, itu mereka nanti biasanya libur itu musim apa Pak? Musim panas libur. Jadi pokoknya nek musim panas summer itu berarti rekreasi. Itu bulan-bulan rekreatif. Setelah itu bulan-bulan kreatif. Jadi ada kreasi, rekreasi, rekreasi. Mergo akeh iki urip di luar negeri, kit awal kedian lahir ku barang di kono. Coba luar negeri sebelah ndi ya Pak ya. Maksud saya dari dulu ku wis emoh aku ngono iku, aku pokoke mungkin mergo aku wis krasa nek uripku wis gak tertib dan aku tidak cocok dilebokno ndi ae. Maka saya juga menempuh hidup yang tidak pakai dialektika seperti itu. Aku iki sembarang tak kena ngene. Saya tidak punya bulan-bulan, aku kan di hari libur loh Pak. Saya tidak punya hari libur, saya tidak pernah istirahat, saya tidak pernah bekerja. Dalam arti gini, kerjaku itu kudu bermakna istirahat. Jadi mari kerja aku luwih seger timbangane sak durunge kerja. Ya Allah. Nah arek-arek makyar lho.
Ya toh? Jam 10 bengi ngantuk, jam 3 esuk seger. Kita betul. Sopo itu. Soalnya kan penggawean kondisi. Arek ngalami itu. Dan saya sendiri mengalami, saya datang ke Makian kadang-kadang rodo kepegelen pindah kota tiap hari, gak turu ya toh. Engko oleh sak jam wis kudu adus, kudu acara meneh. Kadang-kadang rodo remuk awak, rodo masuk-masuk angin titik, rodo ngeluh-ngeluh titik. Begitu tengah-tengah ngene iki dadi seger, dadi sehat, dan nanti jam 3 pagi selesai, sehat walafiat luar biasa. Engko jam 5 wis nangekno anakku, setengah 6 wis ngeterno sekolah anakku. Mulai aku melok isu-isu, melok ngeliwet dan seterusnya. Karena saya tidak mau ono pembagian iki kreatif, iki rekreatif. Jadi kalau metode saya, setiap kreasi harus bersifat rekreatif, setiap rekreasi harus kreatif. Sholat harus menyenangkan, wiritan tidak boleh melelahkan, maka harus ditemukan sesuatu yang mengasihkan di dalam wirid itu, sehingga wirid itu tidak menyiksa, sholat tidak menyiksa. Apa ae gak oleh kudu nyenengno. Ora apa nek gak seneng. Gitu loh. Jadi harus rekreatif. Tapi nek diongkon mulane kayak Kanjeng iki Mas, iki gak tau rekreasi. Iki wis wong gak butuh donya, bayangno. Nang Finlandia, nang Skotlandia, panitia wis nyiapno kendaraan, kate dijak nang pantai, nang gunung, ndelok museum, ndelok pemandangan indah, gak ana sing gelem. Milih mojo di gedung kono ngerokok. Gak tahu rekreasi, belas gak tahu. Mulai kemarin ke kene langsung mulai Jogja, langsung Solo acara. Mereka tidak pernah rekreasi, gak butuh nginep, gak nginep. Karena mereka tidak butuh rekreasi. Kenapa? Untuk apa rekreasi? Wong selama di panggung ini wis rekreasi nemen hari ini. Seneng di ndelok gunung karo nunduk sarung. Apa maksud? Apa mana duwe ideologi? Apa kadek nunduk sarung? Loh, timbangan nunduk dasmu. Nunduk sarung. Ceritanya karek iki. Kadang-kadang ono sing ngobong menyan di buri. Terus disangka wong nyeluk demit, oh gak rek aku iki timbangane ngobong das. Timbangane ngobong menyan. Jadi sembarang itu ojo dipadet-padetkan. Apa yang bisa dicairkan, dicairkan. Anda harus lebih feminin daripada maskulin. Maskulin itu sekali-sekali. Ngerti bedanya maskulin karo feminin? Segala sesuatu yang sifatnya tegas, ambil keputusan, menanami sesuatu, eksekusi itu maskulin, mudzakkar bahasa Arab. Tapi segala sesuatu yang menampung, menumbuhkan, menyuburkan itu feminin atau muannas. Wong duwe loro iku. Saiki misalnya menang tanpa ngasorake, menang tapi tidak memperhinakan orang yang kalah, itu maskulin apa feminin? Menangnya maskulin tanpa ngasorake nih feminin. Nek maskulin kok menang dan tak ide-ide. Kita betul. Menang tidak pendidik. Gitu loh. Jadi sekali lagi, kalau Anda sholat itu harus merupakan sebuah amal atau pekerjaan yang menyenangkan sehingga Anda tidak lelah. Mari kuliah kudu menyenangkan Pak. Mulai dosen iya apa caranya nyenengno mahasiswa dengan cara ya tapi susah wong arek senenge gak kuliah. Jadi wong sekolah itu tujuannya itu nek libur lho seneng Pak. Mlebu kelas itu sing paling enak nek oleh bolos. Ngono lho. Anjene wong urip iku ngono iku. Gitu ya. Jadi sederhana. Pokoknya apa saja kalau Anda berkreasi, jadikan kreasi Anda itu rekreatif. Dan kalau Anda rekreasi, jadikan rekreasi yang kreatif. Misalnya kamu nang Bromo, apa mek rono mek dolen kok sambil meneliti, sambil menghayati, sambil mengagumi, kan jadi kreatif Anda. Ngono Pak maksudnya Pak ya. Listrik barangnya masa mek menikmati listrik, sambil didelok, sambil dipikir, sambil direnungi, dia akan jadi sangat rekreatif. Sembayang yang ngono, sembayang marung ngene bendino ngene ya. Suwe guyu dhewe, iya ya. Tak pikir-pikir sudah tahun, aku sudah 2 tahun ya.
sembahyang gak berubah-berubah ini guyu dhewe iya ya. Oh terus akhirnya bosen loh, gak bosen, iku sing jenenge kesetiaan. Ngono lho. Nek awak menemukan kesetiaan beres. Nek kon menemukan itu sebagai kenikmatan dengan salah makom gak beres. Kok karo bojomu tangi kon meneh. Tangi kon meneh. Ora balik iki ae raine. Jadi kan harus tepat, betul nggak Pak? Harus tepat gitu ya. Oke, mudah-mudahan nanti kita bisa tanya jawab, waktunya tidak banyak. Kita sekarang masuk ke 1 nomor atau 2 nomor monggo. Setelah itu kita nanti ngomong mengenai yang unggul itu Pak ya. Ini juga sangat penting. Mudah-mudahan DS Anda ini membuat PEN semakin menemukan dirinya, menemukan eksplorasi dan pengembangannya. Apalagi dengan pengetahuan bahwa listrik itu bukan hanya urusan sulur-sulur kabel. Hablun minallah wa hablum minan nas. Ini namanya hablum minal gedung ilal dalan wa hablum ilal ruangan akhir. Walakin gunaka hablun min qalbika wa ilallah wa hablun pokoknya kabel-kabel lah. Jadi kabel itu biar teko kata hablun kabel. Jadi bahasa itu hablun minallah wa hablun minan. Nah, itu semua saling bantu membantu. Misalnya kata kafir itu juga jadi bahasa Inggris. Jadi kafir itu aslinya dulu sebelum Islam datang, kafir itu artinya sesuatu yang menutupi sesuatu yang lain. Misalnya petani akhirnya disebut kafir karena petani itu nutupi tanah dengan tanaman. Jadi kalau disebut kafir, lo iya bener aja aku wong tani. Gitu kan. Suwe-suwe dipakai oleh istilah Islam, orang yang menutupi kebenaran Allah disebut kafir. Terus diceleh karo bahasa Inggris, digawe nutupi kasur jenenge cover. Ya, cover itu lho iku temenan iki gak jadi bahasa Jawa mentransfer bahasa Sangsekerta, bahasa Inggris mentransfer bahasa Sangsekerta. Bahasa kita sama bahasa mbah-mbahnya orang Jerman malah satu sumber, gitu loh. Kalau orang Madura itu tidak ada hubungannya dengan Jawa karena Madura itu salah satu bagian dari Melayu Sumba namanya, yang Anda belum pernah mempelajari. Jadi mulanya wong Madura kelakuane moro-moro koyo ngono padahal idek karo Surabaya. Lah adoh. Begitu nyabrang 20 menit ngene wong saiki. Lah di Surabaya lagi ngono, Pak. Gitu. Waget moro-moro ngene lho, iku biyen ana wong Melayu Sumba iku sing senengane numpak perahu, anggere ana iwak kok sampe gak gelem dijolo, muring-muring, tututi. Nang diae mujair iku, mujair apa? Wah apa nek laut iki apa? Bader. Tongkol ya. Tongkol laut. Batek. Laut. Kakap. Sing iwak laut apa? Kakap. Wis kakap wis ya. Ana iwak kakap. Wong kene karo Gusti Allah iki wis dikeki rejeki. Iwak iku dadi berkah uripe mergo gelem dipangan menungso. Lah kok Melayu diuber karo wong Madura iki. Ngono kan dadi akhirnya tutuk gak ketemu, akhirnya ketemu pulau sing jenenge saiki Pulau Madura itu. Ngono ceritane piye. Mulane saiki wong Madura nek merantau cari ikan juga kemana-mana akhirnya ketangkep polisi Malaysia. Kamu masuk ke perairan Malaysia. Dek, siapa bilang saya masuk perairan Malaysia? Lah kamu melanggar. Siapa melanggar? Saya mau cari ikan mujair. Ikannya ke sini, saya ke sini. Saya tidak tahu orang Malaysia. Pokoknya saya kejar ikan. Bisa penangkap wong Madura. Alasannya apa? Orang jabat dikai gratifikasi ditangkap KPK ini guyu cekikian. Siapa yang bilang bupati yang dapat gratifikasi? Ini kiainya yang dapat. Saya sebelum jadi bupati kiai saya. Jadi kalau orang datang ngasih hadiah itu kiainya yang dikasih bukan bupatinya. Musuh wong Madura iki katanya Gusti Allah dhewe abstain. Wis. Bukan rek.
seluruh dunia, membuat kota-kota, Pak. Termasuk Kanada itu sudah dimasuki orang Madura sebelum orang Inggris masuk Kanada, Pak. Mereka bikin kota namanya Toronto. Aslinya Ronto-Ronto. Mereka sing gawe wong Madura Toronto. Konyo jadi bercita-cita mlebu swarga. Arang kono kecelik, begitu mlebu wis ana wong dodol sate. Kalau dhisik malaikat kapusan karo wong Madura nek Mekah terharu karo wong Madura mau kaji padahal niate ku ndolek mesine iki iso kecewa Ka'bah kan mesine. Coba ono mesine dikiri-kiri ya. Karo tawaf sret. Makhluk alien. Iya, jujur sama Rasulullah, makanya Rasulullah itu sangat senang sama orang Madura. Wong nang swarga iku nggawa PD, nggawa bebek, mentok. Untuk apa kamu bawa ini? Jari malaikat Ridwan. Loh, kita tidak hanya mengislamkan orang, Pak. Ayam kita islamkan, bebek kita islamkan. Semua kan ini rahmatan lil alamin. Malaikat Ridwan iya ya gak mikir aku. Alah malaikat karo Madura iki kan. Ono jelas kelakuane melek melok ae rombongan mlebu swarga. Diseret karo malaikat Malik. Kamu masuk neraka. Ah guyon sampeyan. Jangan gitu sampeyan, guyon sampeyan. Kamu masuk neraka. Sampeyan guyon sampeyan. Pokoke diomongi guyon. Jadi malaikat Malik frustrasi. Ya wis kamu mlebu swarga. Salah-salah aku ngurusi raimu. Oke, saiki lagu apa rek? Lagu Madura. Ya, Madura. Ana sing gelem nyanyi ngapote? Ayo sapa sih sing gelem nyanyi ngapote? Ngarepi carane bersyukur ae buak wong kabeh. Dadi ana wong Baduy goleki Kanjeng Nabi mubeng-mubeng tawaf bareng Kanjeng Nabi tapi gak ero nek Kanjeng Nabi. Bareng wis oleh sekian putaran kayak terus dikandani. Wah. Sampeyan Kanjeng Nabi. Wah, dipeluk Allahumma arham Muhammad warhamni wa la tarham ahad. Ngono dhek. Nabi Muhammad kaget. Dungane kambun. Saking seneng Kanjeng Nabi terus ndongane, ya Allah, sampean cintai Muhammad, sampean cintai kula, mumpun sampean cintai liya-liyane. Ngono nek wong Arab iku. Allahumma arhamni warham Muhammad wa la tarham ahad. Liyane ojo sampean cintai belas. Pokoke Muhammad kali kula tok. Ora larang meneng nih. Dipek dhewe sembarang. Nah nek wong Jawa lak gak lomo. Jawa ngekek iya, gitu. Bal-balan monggo dilebetaken. Nah, Anda tahu bedanya Jawa sama Barat? Kalau Latin itu huruf, tapi kalau Jawa itu aksara. Arab juga aksara. Jadi besok-besok peradaban unggul itu kalau aksara Jawa sudah rabi kawin berjodoh dengan aksara Arab. Nah ini jangan terus marah-marah dulu secara kebudayaan. Ini kan belajar filologi, belajar epistemologi, belajar filosofi, gitu loh. Karena beda. Allah itu sangat maskulin ketika dia alif, ilahun itu maskulin. Tapi ketika Allah Rabbun itu sangat feminin. Allah menampung, mangku, gitu aja. Alif ngadeg, jelas toh lanang toh. Coba ya, alif toh. Nek alife rada mbungkuk jenenge ra. Nek alife melumah dadi kaya prau jenenge
Jadi itu transformasi, deformasi dari kehebatan menuju integritas, menuju kerendahan hatian. Ilahun Rabbun. Mulanya puncaknya kemurahan Allah sebagai dalam tanda petik maha feminin, maha lembut itu adalah huruf ba. Mulanya ibu-ibu nek mudang anaknya ciluk. Kau nak ciluk alif. Wis takon bantan sakarepmu wis ngono iku prakteke. Bah ibu-ibu ndiae wis gak usah kok ngurui. Mesti ciluk. Mesti ngono. Itu sudah ilmu sejati dari Allah, ciluba itu. Lu tenang, dan jangan pikir awakmu kuliah di kene itu tetap Allah gurumu, bener gak? Alamal insana ma lam yun saya ngidul ciluk gitu ya. Engko kon rabi suatu hari nak ya, anak-anakku putu-putuku, kon kok mesti kagum karo anakmu. Kon gak perlu murui bayimu musuh lho, gak perlu kok murui. Bayang lo nek kon ngurui bayi begitu lahir guru ono ayo nangis nangis dewi siapa sing ngurui, siapa yang mengajar bayi menangis ketika lahir? Allah. Mari mulai kok susoni ya apa metode ngurui bayinya lo lambemu iku terus kemudian gak ada lho kok iso moro-moro bayi ku ngene iku ya apa ceritane? Kagum tak gak karo Gusti Allah. Ojo terus Pak muru ana Pak. Rokokan pisan. Bayine moh ya to. Lah gak perlu ngurui ya. Lho bayimu iso ya apa ceritane? Kok iso menggerakkan tangan, kaki, melek, merem, sing ngurui sapa nggih ku gampang ta. Kok nek gak percaya iki kok duwe bayi meneng ngene iki. Terus jare mana ayo ono merem, ayo. Apa kan? Ketemu Allah enggak di situ. Begitu engkau nikah, begitu engkau melahirkan, ya Allah, Allah begitu dekat kepadamu, Allah begitu menakjubkan di ekspresi bayimu itu. Jelas ya? Mulane ingsun memuji asmaning Allah terus kang welas ing dunya asih ing akhirat. Nggih. Sembah bekti kula nyuwun paring ridho, kata ing dosa nyuwun sih apura. Ugi ingsun muji asma Kanjeng Nabi Muhammad wiwiting cahya kang dumati. Imame menungso kang sejati tuladaning umat setya marang Gusti. Terus engko kurnya barunya hilang sebelum firdausi a'la. Nah ya. Sebuah syair dari Madu. Yuk. Dia menyediakan tempat, benar nggak? Benar nggak? Jadi kalau Amerika itu dia butuh negara-negara lain untuk eksis. Maka dia jajah sana kemari, memilih presiden yang bisa diatur-atur sama dia. Gitu ya, karena dia alif, dia egosentris. Tapi kalau Ba itu seluruh dunia ditampung, dipangku, digendong, tak gendong gitu, kemana-mana ya. Mbah Surit 2,5 tahun sama Kiai Kanjeng. Makanya mbok ibu itu lebih tinggi derajatnya daripada bapak, betul nggak? Betul semua ibu baru bapak. Karena beliau bak sampean alif ganok bae matek kamu. Ya raga. Otong-otong rono rene ganok bae. Nek bak tenang ae alif kudu nyambut gawe gak iso tegak. Nek bak karinge tak Moring sampean. Ya, nah, maka kalau kita ngomong keunggulan sekarang, sebenarnya yang unggul itu alif apa ba? Bener lah Pak ceritanya Pak. Monggo. Nek cara Jawa, ana cara Jawa Timur, di Jawa Tengah kurang populer jenenge wis ngene ya lah, ana apa kuwi disendoki ya. Karepe apa? Disendoki iku lah ana panganan di sendok.
Sing di ndukur panganane sing di nisor sendoke, janjane sing unggul iku sing mengendalikan iku sing di ndukur ta sing di nisor sendoke, bae iku lak sendoke. Nah itu mungkin pengertian dari pens ini bukan seperti itu, tapi nanti kalau sudah bermasyarakat, berkebudayaan, kalau sudah urusan-urusan negara dan dunia, Anda harus mengenal bahwa sesungguhnya Anda harus bertanya kembali, sing unggul iku jane sing ngebak-bak inggon apa sing ngegak inggon, kan gitu ceritanya. Nah monggo Pak sakniki menuju peradaban unggul itu kita elaborasi bareng-bareng. Ya, betul Cak Nun. Jadi menyambung yang tadi, setelah kita bekerja dan berkarya sinergis, kemudian secara institusi kita ini kan punya kabel tadi dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang visinya adalah dengan pendidikan itu bisa membentuk peradaban unggul. Nah, kita harus bisa mendukung di situ. Nah, yang kita inginkan dengan peradaban unggul itu adalah, kalau boleh kita bagi gitu ya, misalkan generasi itu, ini saya membaca dari bukunya Pak Nuh gitu ya. Jadi ada 4 generasi. Yang pertama itu generasi pendobrak, kemudian ada generasi pembangun, terus ada generasi penikmat, kemudian ada generasi yang masa bodoh gitu ya. Nah, yang dimaksud dengan generasi pendobrak itu adalah generasi yang bisa menciptakan yang di luar biasanya. Misalkan mereka mahasiswa belajar secara rutinitas itu sudah biasa, setelah lulus mereka kerja di kantor, tapi yang bisa menciptakan sendiri satu pekerjaan, jadi sehingga dia bisa menarik teman-temannya untuk bisa bekerja bersama membentuk satu lapangan pekerjaan yang baru. Itu adalah bisa kita katakan sebagai generasi pendobrak, atau mereka yang di luar itu bisa berwirausaha di luar kesehariannya. Itu mungkin yang bisa kita katakan sebagai generasi pendobrak. Nah, kemudian yang berikutnya yaitu generasi pembangun tadi, artinya mereka yang bekerja sesuai dengan bidangnya, sesuai dengan kemampuannya, berkontribusi untuk ikut membangun gitu. Nah, terus yang generasi penikmat itu ya generasi yang hanya mengambil atau menikmati keuntungan dari apa yang sedang terjadi, tanpa adanya banyak usaha keras yang diberikan atau kontribusi keras yang diberikan, sehingga dia mengambil keuntungan dari sistem. Kemudian yang keempat adalah generasi masa bodoh yang sudah tidak mau tahu lagi kondisi dan keadaan di sekitarnya itu. Nah, yang diinginkan dengan peradaban yang unggul adalah kita ingin generasi-generasi kita atau para mahasiswa lulusan dari PENS ini bisa menjadi generasi pendobrak itu tadi. Mungkin itu yang menjadi cita-cita kami semua di sini. Tapi tentunya untuk itu kita butuh banyak persyaratan atau kondisi supaya bisa mendukung terciptanya atau terbentuknya generasi pendobrak itu tadi. Jangan begitu. Sangat jelas, dan kita bisa pulang membawa pemetaan ya. Sebelum saya mengelaborasi apa yang beliau ungkapkan, ono konco-konco singkat ngerespon sih, supaya ada interaksi sedikit. Sopo singkat ngerespon 2-3 orang, nggak masalah. Mas, Mbak, sopo ae. Ono tega. Ini berarti termasuk generasi piro ya, Pak? Sing pendobrak ta sing membangun ta penikmat ta masa bodoh, ini termasuk apa ini Mas? Ayo Ren. Nggak ada?
sebelah kiri. Mas maju ini mas, soalnya maju ini, ayo maju. Yang saya tiga dalam, ya. Tepuk tangan, tepuk tangan. Nah ini masih sangat muda. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sebenarnya saya Oke, ini malam ini kita nggak punya cukup waktu sehingga tolong dicatat sebagai pointers ya untuk kita renungkan dan kita pikirkan sambil jalan. Saya kembali mulai dari yang Pak Nuh, kemudian pertanyaan dari 3 anak saya tadi. Yang dimaksud Pak Nuh kayaknya bukan generasi Pak, tetapi kategori atau kelompok-kelompok. Sebab kalau generasi itu dia hidup di waktu yang berbeda. Jadi kan gak ono kok generasi sini dobrak kabeh, terus mari ono generasi sini bangun kabeh, ono generasi sini menikmati kabeh setune masa bodoh kabeh, gak mungkin. Di satu generasi ada 4 golongan itu. Kira-kira gitu Pak ya. Jadi di suatu masyarakat selalu ada kelompok-kelompok sing bagian dobrak-dobrak, ono sing bagian bangun-bangun, ono sing bagian menikmati, ono sing kari enak. Masa bodoh pokoknya ono badokan dicokot itu sing paling enak ya. Jadi itu bukan generasi tapi kategori. Jadi mohon apa saja tidak akan menghasilkan produksi atau kreasi yang bermanfaat kalau cara berpikirnya sejak awal tidak tepat. Jadi kalau kita bikin terminologi itu harus hati-hati. Misalnya bikin pilar negara itu Pak, yang sekarang yang kemarin diresmikan itu cara berpikirnya salah, terminologinya juga salah. Gitu loh. Tapi nggak usah ngomong negara. Ini tadi 4 tadi itu golongan. Jadi setiap masyarakat selalu ada 4 ini. Kalau agak mikro Pak, biasanya gini. Misalnya di kantor sampean atau di kelas saja, atau di satu kantor perusahaan atau kantor apapun itu biasanya ada papat siji sing bagian mencetuskan sesuatu. Jadi generasi pencetus. Jadi pikirannya kreatif, golek sing nyar-nyar. Itu dalam Islam namanya mujtahid. Pekerjaannya adalah ijtihad, gitu ya. Nomor loro sing mujtahid iki, sing bagian dobrak, sing bagian apa jenenge mencetuskan iki gurung karuan iso gawe, Pak. Jadi ono wong sing pinter mencetuskan, saking pegel mencetuskan terus turu. Nah tergantung sing ngedekno. Ono sing ngono iku, Pak. Sing ngedekno itu mungkin gak apa iso mikir, tapi nek wis ono idene dia iso gawe. Nah, jadi pertama generasi golongan pencetus, ada golongan pendiri. Nah, golongan ketiga adalah orang yang mencetuskan tidak bisa, mendirikan tidak bisa, tapi pinter ngerawat. Jadi misalnya pegawai se-Indonesia, itu gak kudu mencetuskan, gak kudu gawe, tapi nguri-uri merawat yang sudah ada. Jadi ada generasi pemelihara, warnanya kategori pemelihara, nomor 3. Nomor 4, bagian pendobrak. Iki ngedekno gak iso, mencetusno gak iso, melok ngeramut gak iso, mbantah tak di sini. Iki sing kategori keempat. Pokoknya aku gak ngene kudune gak ngene tapi dikon gak dhewe gak iso. Nah, ada manusia tipe itu dan itu jangan dibuang. Ini sing bagian antitesis, bagian antagonis. Memang dia fungsinya itu nek bantah iku mah. Kon gak dhewe gak iso tapi pokoknya nyacat ya gendine. Wong kurang asin. Wah iki kakang kemiri. Wah iki jadi gitu. Memang ada manusia yang seperti itulah, sampean harus bisa menempatkan. Jadi gajilah dia, kongkon ngomong seminggu pisan mari ngono tutupen cangkeme nganggo lagu. Dia digaji khusus untuk ngeritik. Tapi dibatasi aja ben dino ngritik. Sak minggu pisan lepas kanthi mulih dina Jumat atau dina Sabtu ngene lho. Nah iku ngomong sak karepmu wis. Kok mari ngono meneng sampai Jumat berikutnya. Nah, 4 orang ini selalu ada dalam agama juga ada. Jadi yang golongan pertama tadi mujtahid, golongan kedua mutabi, kan gitu. Golongan kedua apa kalau dalam Islam mendirikan, jadi apa Pak?
Nek kedua, siji sing mujtahid, sijine Islam kan ijtihad, ittiba, taklid. Yang kedua mutabi, wis ana cetusane dhek gawekno dan dia ngikutin cetusan itu, mutabi, ittiba. Yang ketiga muqallid, gak mikir pokoknya sing penting tak ini. Iki ana sing gawe mobil, ana sing ide duwe mobil, ana gawe mobil, terus diserahno sing generasi sing kategori ketiga, pokoknya aku sing ngrawat. Tak panasno bendino, tak panasi bendino, tak gosoki, tak umbak, tak rawat, ono apa-apa. Itu kategori dia. Nomor 4 terus yang bagian delok-delok teko pojokan karo ngerokok. Oh, apa bane kurang gede gue. Ya apa kenal pote kebul-kebul ireng iku lho. Kudune metune iku tis-tis air. Ngono ae. Lah iki sing bagian ngono ancane. Jadi emang di Lauhul Mahfuz yang ada bagian di buku sing penggawean ngacak tok. Terus nek kon iso nyacak tok gak iso. Ancane aku iki penggaweanku nyacak. Nyacak iki apa sih? Manusia itu ada pembagian tugas masing-masing. Oh ya. Nah, ini Pak. Nah, jadi bukan generasi tetapi kelompok. Nah, kalau generasi tadi adalah keempat manajemen terhadap 4 kategori tadi itu semakin matang sehingga semuanya bermanfaat satu sama lain. Sebab kalau tidak ada yang ngeritik juga bahaya. Bayang lo arek wedok gak tape ayu tapi mergo dhek wong gede anake bos gak tape ayu gak ono sing ngandani dhek gak ayu. Jadi bendino iki kepayu ndek kok ya ayu ngono. Terus gak ono sing mani ngelingno. Ya apa? Gak ono sing mani ngelingno. Bahkan demi merayu bapaknya dhek kon niku tak delok-delok tambah suwe tambah ayu kon ya. Terus seneng atine padahal dhek gak ayu. Nah, orang yang paling celaka hidupnya adalah orang yang tidak ada pengkritiknya. Nek sampai kon urip gak ono sing wani ngilingno kon niku celaka kok. Jadi alhamdulillah dicacat wong ngono ya. Jadi alhamdulillah dikritik wong, dicacat wong, bahkan difitnah wong pun alhamdulillah. Nek aku ngono iku. Gitu Pak ya. Oke. Nah, unggul. Sekarang kita ke jadi pertanyaanmu tadi itu bagus, cuman fokus kita sekarang kan soal unggul. Unggul itu kan nek nem unggul itu kan lebih tinggi angkanya, gitu ya Pak ya. Ranking paling tinggi itu berarti dia yang unggul dari ranking yang lainnya, berarti angkanya lebih tinggi, lebih banyak. Berarti nek ono sing unggul kudu ono sing gak unggul, lah ngono. Ya ta gak Mas? Nah, mulane aku takok soal unggul iki janjane ya apa? Kon niku ngungguli sapa? Kon ngungguli awakmu dhewe ta ngungguli wong liya? Nek ngungguli wong liya saya tidak ikut merekomendasikan. Gak usah lah kon ngunggul-ngunggulno awakmu di ndukure wong liya. Nek dalam Islam menang adalah melawan kelemahannya sendiri, melawan nafsunya sendiri. Jadi kita tidak perlu unggul atas orang lain. Benar ya? Iki moral dan filsafat sebenarnya. Jadi menurut saya unggul tadi itu unggul dibanding pencapaian kita yang kemarin. Kira-kira menurut saya. Wingi jek ngene saiki wis iso ngene. Berarti kita lebih unggul dari kita yang kemarin. Wingi jek pari saiki iso dadi beras. Mari ngono mben iso dadi sego. Mben dawa iso sego goreng, sego kebuli, sego goreng, sego apa meneh, Pak? Ya kan bagian karak. Arek-arek sing ilinge sing gagah. Kene ngomong sego kono ilinge karak. Ngono lho arek-arek. Kene iki ngomong wajah yang ayu ilinge selit. Nanti ana sebagian ngono iku ana. Itu kategori keempat. Tapi itu manusia yang paling mulia di dunia. Karena mereka gelem sebagian elek-elek. Jadi dia kan upomo, ini kan pembagian tugas bayangno, sing bagian mangan cangkem enak cangkem iki. Gak melok resiko. Sing nulbokno panganan cangkem, mari ngono resikone ditanggung oleh ginjal, jantung, darah ya toh. Cangkeme dhewe gak masalah sampai tuwek dhewe tetep oke ae. Padahal dhewe sing gawe perkara iki. Nah, hidup itu memang seperti itu. Jadi nek awakmu bagian cangkem alhamdulillah. Engko ana sing bagian ngetokno barang elek. Ana menungsa sing ngono iku, Pak. Sing tugase anjane pokoke anggere ono sampahe wis diperes, proteine dijupuk, kalorine dijupuk, sampahe
metu liwat dheweke. Jenenge anus. Jadi ono anis, ono anus. Nah, ono Pak menungso dalam kebudayaan sing bagian bertugas jadi anus. Mulya ndi cangkem karo anus? Anak ngomong kemuliaan. Ya, masing-masing punya keunggulan. Sehebat-hebat anus gak tahu dileboni panganan. Sehebat-hebatnya cangkem gak tahu ngetok notanya. Jadi nggak bisa dibilang unggul. Jadi ngomong unggul itu harus hati-hati, karena kalau teorinya Allah, fadzalallahu ba'dhan ala ba'din, setiap hal itu memiliki keunggulan atas hal yang lain. Irung ojo dibandingno karo cangkem, beras ojo dibandingno karo beras karo karak dulur. Beras karo jagung iku yang ngono iku, beras iku yang ngono iku, aja ngrasa luwih ampuh. Gajah ya sak ngono iku, tikus ya sak ngono iku, aja gajah terus gak bagusi cilik kan ya aku gede. Gak, tikus ya nyare sak ngono iku, gak gede gak cilik ya sak ngono iku. Nah, sing garai wong yang membuat orang itu bertengkar karena ada konsep unggul. Sehingga didik kepingin ngungguli koncone, kepingin ngendas-ndasi konco-koncone. Jadi unggul itu sudah kita catat tadi, unggul atas pencapaian kita sebelumnya. Kira-kira gitu Pak ya. Jadi kita menang soalnya nih Pak. Saya aku tak takon arek-arek, tak ngecek. Jadi sampai ngerti ya, ada Abu Nawas ngerti Bang Hilas ngerti ya. Terus ada Nasruddin Hoja. Kalau Abu Nawas itu hidup di zaman Harun ar-Rasyid. Khalifah Harun ar-Rasyid. Kalau Nasruddin Hoja itu sufi juga, lucu juga, dahsyat juga, hidup di zaman Timur Leng. Jadi Timur Leng itu sebagai penguasa penjajah selalu butuh Nasruddin Hoja untuk diajak ngobrol bendino. Pada suatu hari Timur Leng, tahu Timur Leng dalam sejarah, ini predator besar sejajar dengan Genghis Khan, gitu. Timur Leng kan medeni temen iki wong. Bayangno negara dijajah Timur Leng. Dan itu di masa Nasruddin. Nasruddin kudu ngladeni Timur Leng. Misalnya Timur Leng nek takon ngene. Nasruddin, menurut kamu aku ini orang yang adil atau orang yang lalim? Kalau engkau bilang aku adil, maka aku akan membunuhmu berdasarkan keadilanku. Ngono ngomongnya. Kalau aku lalim, aku akan memenggal kepalamu berdasarkan kelalimanku. Loh, ya apa jawabnya katanya? Gua mentang-mentang teman Timur Leng itu. Suatu hari Timur Leng manggil, itu wajah peristiwa ini karo Timur Leng. Suatu hari Timur Leng manggil Nasruddin, diajak ngomong mengenai hukum. Nasruddin, sebenarnya kita itu harus menegakkan hukum karena negara itu harus punya supremasi hukum. Terus Nasruddin mengatakan, ya jangan Pak Timur. Supremasinya itu jangan hukum tapi keadilan. Kalau hukum itu kan lebih rendah dari keadilan, gitu loh. Jadi hakim itu mengadili orang itu dengan rasa keadilan. Pasal hukum itu hanya alat kalau diperlukan. Kalau alatnya nggak ada, dia bisa bikin hukum yang baru berdasarkan rasa keadilannya. Itu pokoknya intinya kalau berdebat terus si Timur Leng ini isoai pokoknya. Tak kayak contoh sebelum nerusno soal hukum aja. Suatu hari pemungut pajak dipanggil oleh Timur Leng, disuruh bawa catatannya, dan perolehan bulan ini sangat sedikit pajaknya. Wah, akhirnya semua pemungut pajak itu disuruh makan buku catatannya pajak itu mang. Apa pajaknya saya ayo dipangan dulu. Wah, dikeruakoti buku nih. Sekian pemungut pajak. Terus sudah, sekarang kamu tidak usah mungut pajak. Nasruddin sekarang supaya hebat pajaknya, supaya tinggi. Nasruddin ditugasi. Nasruddin akhirnya bertugas untuk menjadi dirjen pajak, keliling ke rakyat memungut pajak. Nasruddin ngerti bahwa nek minggu hasilnya didi, catatannya diomong mangan. Jadi kertasnya dijejol cangkemnya. Akhirnya Nasruddin hasilnya ya mek didi aja rakyat yang melarat-melarat. Akhirnya setelah dia menarik pajak dengan catatannya, dia menghadap Timur Leng dengan membawa roti hangat. Apa Nasruddin, kamu mau nyogok saya dengan roti bodoh itu? Cari ini sih. Enggak,
Semua catatan pajak itu ada di roti ini, kata Nasruddin. Saya ini sudah tua, kalau harus makan kertas itu tidak kuat, jadi semua catatannya saya pindah ke roti ini. Nah, akhirnya saya kan dihukum makan roti lah. Nah, itu Nasruddin. Oke ya, saya teruskan soal hukum. Karena kalah berdebat, akhirnya ini soal keunggulan. Karena kalah berdebat, akhirnya gini aja Nasruddin, kata Timur Leng. Kamu dikasih dua pilihan, milih yang mana? Kamu milih kekayaan dalam hidupmu ataukah kamu milih kebijaksanaan? Nek kondi, kamu milih apa? Milih kekayaan apa kebijaksanaan? Berarti jawabanmu persis Nasruddin. Dia bilang, saya milih kekayaan. Timur Leng guyu, kamu kan sufi, kamu kan pujangga, kamu kan ulama, kamu kan syekh. Mestinya kamu memilih kebijaksanaan, jangan memilih kekayaan. Wah, diuring-uring Nasruddin. Terus Nasruddin balas, kalau Bapak Timur Leng milih apa? Sudah jelas saya milih kebijaksanaan, kata si Timur Leng. Terus Nasruddin jawab, begitulah memang manusia selalu memilih sesuatu yang dia tidak memilikinya. Mas ya? Apa sebabnya Timur Leng milih kebijaksanaan? Mergowongnya gak bijaksana. Apa sebabnya Nasruddin milih kekayaan? Mau melaratin nemen. Apa sebabnya kau kepingin unggul? Mergo kan gak unggul saiki. Kita betul. Nah, jadi hati-hati kau ngomong. Kau nek kepingin unggul terus berarti kau dewi ku minder. Nah, di Jogja itu ada universitas ini Yogyakarta unggul dan islami. Berarti dia belum unggul, belum islami, cita-citanya. Ini loh Pak. Jadi kelihatannya oke, tapi mohon berhati-hati dan mari kita elaborasi bersama-sama. Ngerti ya sekarang ya? Nggak usah mengungguli orang lain, tapi kita harus mengungguli diri kita sendiri. Itu yang namanya apa namanya? Allah menghidupkan sesuatu yang mati dan mematikan sesuatu yang hidup. Itu artinya dinamika bahwa kita yang tadi akan terbunuh nanti sore, betul enggak? Kita yang nanti sore akan terbunuh diganti oleh kita yang besok pagi. Jadi hidup adalah kematian untuk menghasilkan kehidupan yang baru. Hidup adalah penghancuran untuk menghasilkan sesuatu yang baru. Itulah kreativitas. Itulah karya yang sinergis maksudnya. Beras jangan bertahan beras karena dia harus menghilangkan berasnya supaya jadi nasi. Kan begitu. Kalau dia mempertahankan beras terus, dia tidak akan pernah jadi nasi. Itu yang disebut unggul. Unggul adalah keberanian untuk berubah, keberanian untuk mencari sesuatu yang baru terus menerus. Kecuali di bidang syariah mahdhah. Syariah mahdhah tidak ada urusan keunggulan. Jadi misalnya cai unggul wingi sembahyang subuh rakaat menit apa? Unggul 8. Tahun depan 250. Itu tidak unggul namanya. Jadi di bidang syariat mahdhah misalnya ibadah 5 sholat 5 waktu, haji, zakat, puasa, rabi, barang itu karena unggul-unggulan. Saiki bojo siji meneh loro cek unggul enggak. Jadi di wilayah-wilayah mahdhah tidak ada keunggulan. Yang ada adalah ketaatan dan kenikmatan. Gak perlu kok kreatifi, sembahyang kreatif, gak oleh. Sembahyang disinergikan dengan jaran kepang, gak oleh. Sembahyang tak tunggu. Bismillahirrahmanirrahim. Mari yang mesti. Kreativitas itu tidak boleh diterapkan di dalam perintah Allah mahdhah. Mahdhah itu yang paling dasar, yaitu rukun Islam. Rukun Islam ini ngono titik. Nek matilah ke dalam, jangan ditambah-tambahi keluar. Lu mau kaji orang Mekah, wis titik. Ojo ngarang-ngarang masuk ngenteni 12 tahun, ojo terus diganti nang Bromo. Kabah-kabahan untung dhewe, boleh. Gitu loh. Ono lho soalnya ngaji di Sulawesi di gunung apa jenenge Bawah Karaeng ya, itu untuk naik haji di sana. Itu loh.
Enggak, pokoknya kalau haji sih konek-konek, puasa Ramadan ojo mergo ini menyesuaikan dengan tahun ajaran baru. Maka puasa kita ajukan bulan Rajab, enggak oleh kan? Karena di dalam perintah Allah itu ada makna tentang rute dan irama waktu. Kenapa maghrib itu suruh, kemudian